Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 beranggota 3 orang, yaitu Dimas Jaya Kusuma Sarma, yang kedua Aditya Dewi Nugroho, dan yang ketiga Rahmat Mabul Permana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisa kami mengenai penggunaan media sosial terhadap kedisiplinan akademik mahasiswa Teknik Informatika. Yang pertama itu latar belakang, yang dimana memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi, yang dimana media sosial ini telah menciptakan ruang baru untuk berkomunikasi dengan baik, ataupun itu berbagai sebuah informasi dan membangun sebuah jaringan sosial media di dunia pendidikan. Yang dimana juga yang kedua itu pemanfaatan oleh mahasiswa. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita harus menggunakan media sosial untuk hiburan ataupun itu pendukung aktivitas pembelajaran pada saat ini, di era digital saat ini. Dan yang ketiga itu tantangan kedisiplinan. Bahwasanya penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan semua mahasiswa kehilangan fokus atau kehilangan sebuah jejak dan dapat menunda sebuah pekerjaan akademik. Contohnya dapat menunda pekerjaan tugasnya sehari-hari. Nah, berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan, yang dimana rumusan masalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagaimana tingkat pengguna media sosial ini terhadap mahasiswa teknik informatika. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial ini terhadap mahasiswa teknik informatika. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengatasi tingkat pengguna media sosial ini di kalangan mahasiswa teknik informatika. Dan yang kedua, dapat mengidentifikasi pengaruh penggunaan media sosial terhadap kedisiplinan mahasiswa teknik informatika. Nah, pada tahap metodologi penelitian terbagi atas 5 tahap. Yang pertama itu tahap empati, yang dimana kita melakukan sebuah wawancara sebagai memperdalam wawancara ataupun itu observasi secara langsung. Dan kita bisa melakukan sebuah survei untuk memahami kebutuhan atau pola perilaku sebuah pikiran mahasiswa, khususnya teknik informatika. Yang kedua itu ada tahap pendivisiasi masalah, yang dimana kita mengatasi hasil wawancara atau survei yang kita dapat untuk menemukan sebuah pola umum ataupun itu menyusun problem statement-nya. Yang ketiga ada tahap ideasi, yang dimana kita melakukan sebuah sisi diskusi kelompok secara terarah, dan kita brainstorming untuk mendapatkan sebuah ide-ide atau inovasi terhadap masalah tersebut. Dan berikutnya itu ada tahap prototype, yang dimana kita mengembangkan sebuah SOP manajemen sebuah waktu untuk mahasiswa teknik informatika. Tahap pengujian, dan dimana setelah kita membuat prototype, tahap pengujian ini melakukan uji coba terhadap SOP tersebut dari beberapa mahasiswa selama 2-3 minggu untuk mengukur efekasinya, apakah dia bisa mengatur manajemen sebuah waktunya dengan penggunaan media sosial terhadap kedisiplinan akademiknya. Berikutnya pada hasil empati saya serahkan kepada saudara Aditya. Ya baik, langsung kita berada di tahap empati, yang dimana di pemahaman umum itu
80% responden lebih sering mengakses media sosial untuk hiburan daripada edukasi. Yang artinya secara manusiawi itu hal yang sangat mencerminkan manusia sekali, karena lebih dikala otak kita pusing memikirkan ini, kalau buka sosial media kayak langsung hilang dirasa itu beban-beban. Kemudian masuk di mayoritas merasa media sosial mengganggu konsentrasi dalam menyelesaikan tugas. Dan itu memang betul sekali, karena di sela-sela kegiatan kita pasti kayak terdistraksi untuk buka kayak misal TikTok, Instagram, WA dan lain-lain. Kayak mungkin ceki apa kabar terbaru hari ini, atau hanya sekedar berbagi kabar. Kemudian di pemahaman spesifik, yaitu hanya 30% mahasiswa menggunakan media sosial untuk diskusi materi kuliah. Dan ini fakta lapangan yang memang betul-betul kami telah survei di lapangan, dan saya lihat memang betul-betul kalau di kelas itu kalau kulihat kayak dosen mengajar, sementara mengajar ini ada beberapa teman seperti buka TikTok, buka Shopee dan lain-lain. Itu memang fakta lapangannya memang seperti itu. Kemudian banyak mahasiswa kesulitan mengatur waktu antara kuliah. Ya memang, apalagi ada berita hype-hype terbaru atau di dalam topik trending itu memakan waktu kalau mau diteliti atau dicerna mendalam ini berita-berita. Makanya kadang biasa sampai lewat dari jam tidur kita scroll sosial media. Kemudian masuk di kebutuhan utama, yang dimana fasilitas pembelajaran online yang terstruktur dan terbatas. Nah ini kita perlukan untuk saat ini untuk mengatasi ini masalah semua. Kemudian platform diskusi dan kolaborasi yang efektif untuk pembelajaran. Ini platform diskusi dan kolaborasi ini seperti kayak Udemy, Brandly, aplikasinya Ruang Guru. Begitu kita perlukan. Kemudian lanjut di hasil prototype. Ini hasil prototype yang kita dapatkan, yaitu di jadwal terstruktur itu kita sudah bagi memang jadwalnya untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari waktu kuliahnya dari jam 8 sampai jam 5 itu waktu kuliah. Tidak bisa akses sosial media di jam-jam itu. Kemudian kita juga sisihkan waktu untuk tugas. Tugas itu 1,5 jam, dari 17.30 sampai jam 19, 1,5 jam. Kemudian waktu bermain sosial media ini kita setting di 3 jam. Kemudian masuk di fokus belajar, yaitu mengurangi distraksi digital selama waktu kuliah dan tugas. Karena di sini di HP ini memang kita harus betul-betul kurangi respon kita sama perangkat, kayak dikesampingkan dulu. Kemudian dimasuk di produktivitas, itu meningkatkan produktivitas mahasiswa dengan pembagian waktu berdasarkan prioritas harian. Kayak sudah terstruktur, jadwalnya ada di jadwal terstruktur itu dia. Kemudian masuk di tahap hasil pengujian, yang dimana yang pertama itu meningkatnya produktivitas. 75% pengguna melaporkan peningkatan produktivitas tugas harian. Nah, di sini dari hasil pengujiannya itu kita mendapatkan 75%, karena memang kita batasi waktunya bersosial media. Kita juga kasihkan mereka waktu untuk kerja tugas dan kuliah, itu dipisahkan. Kemudian masuk di kontrol penggunaan media sosial. Sekitar 65% pengguna merasa lebih terkontrol dalam menggunakan sosial media, karena memang jadwal terstrukturnya kita bikin memang sudah lengkap nih, mulai dari waktu kuliahnya, waktu mengerjakan tugas, kemudian waktu bermain sosial medianya.
Kemudian masuk di kendala, berbagai mahasiswa kesulitan mengikuti jadwal tetap karena merubah karena perubahan tugas mendadak. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri memang karena biasa di sela-sela kegiatan biasa ada dosen langsung kasih tugas yang mendadak, padahal itu tidak ada di jadwal kita. Otomatis waktu mengerjakan tugas itu bukan 1 jam 30 lagi, bahkan lebih. Kemudian ada perbaikan, menambah fleksibilitas jadwal dengan aplikasi lebih aktif untuk mengingatkan batas waktu. Nah, di sini kita sebetulnya kalau menyesuaikan dari ini salah satu kekurangan juga, kalau menyesuaikan dari waktu yang kita bikin itu mungkin tidak cocok untuk bagi sebagian orang, karena waktu belajarnya orang sama waktu bermain sosial medianya orang beda-beda. Tapi ini hanya sebagai acuan saja. Kemudian lanjut kesimpulan dan dampak. Nah, di dalam pengujian kali ini ada dampak positif, di antaranya yaitu peningkatan produktivitas individu, dan memang terbukti lebih efektif, lebih produktif manusia kalau ikuti nih rules. Kemudian keseimbangan hidup yang lebih baik, banyak hal-hal bisa dieksplor karena sudah terstruktur jadwalnya. Kemudian peningkatan prestasi akademik secara kolektif, ini dikarenakan kita menyisihkan waktu untuk belajar. Kemudian kesadaran penggunaan teknologi yang lebih bijak. Nah, di sini itu kita semacam memberikan edukasi, memberikan waktu. Kemudian masuk di peluang pengembangan, integrasi dengan teknologi AI untuk penyesuaian jadwal otomatis. Nah, di sini nanti peluang pengembangannya. Kemudian kampanye edukasi manajemen waktu digital, kolaborasi dengan aplikasi media sosial populer seperti Instagram. Ketika Instagram sekarang ada nih waktu insight-nya kita mulai Instagram. Kalau misal defaultnya di sistem operasi itu ada juga sebetulnya, cuman lebih ribet kalau mau dicari. Seperti WA itu nggak bisa harus dibuka melalui pengaturan sistem. Kemudian perambahan fitur gamifikasi untuk meningkatkan komitmen. Kemudian lanjut saya serahkan ke Dimas. Oke, sampai itu saja presentasi kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.